Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada umumnya agama itu memiliki kitab suci. Dalam kitab suci inilah ajaran tentang moral, konsep ketuhanan, dan lain-lain dijabarkan di dalamnya. Mengenai ajaran yang menyangkut moral di semua kitab suci dalam berbagai agama, itu memiliki kesamaan, yakni manusia harus berperilaku baik kepada dirinya sendiri, juga kepada sesamanya. Kitab suci adalah wahyu Allah, dan karena wahyu Allah, maka pasti kita tidak akan menemukan kesalahan di dalamnya. Jika ternyata ditemukan kesalahan, maka jelas itu bukan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Agama Kristen memiliki kitab suci yakni Alkitab. Namun menurut mereka yang menolak Alkitab adalah firman Allah, beranggapan bahwa Alkitab bukanlah kitab yang diinspirasikan oleh Allah karena mengandung banyak kesalahan. Kesalahan-kesalahan inilah yang membuat mereka berkesimpulan bahwa Alkitab yang diklaim sebagai kitab suci orang Kristen ternyata hanyalah karangan manusia. Salah satu kesalahan yang dapat ditemukan dalam Alkitab menurut mereka adalah banyak ayat yang bertentangan. Benarkah ada banyak ayat yang bertentangan? Simak penjelasan dalam video ini sampai selesai supaya saudara paham. Saudara-saudara, berikut ini adalah ayat-ayat yang dianggap bertentangan oleh mereka yang menolak Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin mengandung kesalahan. Yang pertama Yohanes 8 ayat 51 versus Yohanes 12 ayat 49. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saudara-saudara, saya membahas kedua ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan seorang dalam komentar video reel saya di Facebook yang menjelaskan bahwa Yohanes 8 ayat 51 itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Karena Yesus menggunakan kata firman-Ku, bukan firman Allah atau firman-Nya. Sehingga seolah-olah Yesus bukan Allah, namun hanya seorang nabi atau utusan saja yang hanya menyampaikan. Jadi jelas Yesus adalah Allah, sebab yang bisa membebaskan orang dari maut hanya Allah, dan bukan nabi atau utusan. Dengan menuruti firman-Ku atau Yesus, kita tidak akan mengalami maut. Untuk lebih jelasnya, silakan saudara lihat video saya ini. Link video saya tulis di kolom deskripsi. Nah, akhirnya video saya ini direspon dengan banyak komentar yang tidak setuju. Saya hanya memilih satu komentar untuk ditanggapi, karena memiliki argumen yang cukup baik, ketimbang yang lain hanya menghujat tanpa argumentasi yang berbobot. Ini komentarnya. Bagaimana dengan yang ini bang? Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kenapa bertentangan? Mohon penjelasannya bang. Apakah Yohanes 12 ayat 49 bertentangan dengan kesimpulan saya bahwa Yesus adalah Allah berdasarkan pernyataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 51? Karena Yohanes 12 ayat 49 jelas menyatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu berasal atau diperintahkan oleh Bapa. Jadi, saat Yesus mengatakan barang siapa menuruti firman-Ku, itu artinya kata firman-Ku di sini adalah firman yang berasal dari Bapa untuk disampaikan oleh Yesus. Nah, karena Yesus hanya sebagai orang yang menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapa, maka Yesus itu sebenarnya bukan Allah, tapi hanya utusan atau seorang nabi. Jadi mereka yang tidak akan mengalami maut adalah mereka yang menuruti perkataan Bapa atau Allah yang disampaikan oleh Yesus dan bukan perkataan Yesus sebagai Allah itu sendiri. Kira-kira beginilah alur berpikirnya.
Saudara-saudara, sebenarnya banyak argumentasi serupa dari mereka yang tidak paham. Mereka menggunakan ayat-ayat tertentu untuk ditabrakkan dengan ayat lain, sehingga menimbulkan kesan bahwa Alkitab bertentangan. Dan jika Alkitab bertentangan, maka mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa Alkitab bukanlah kitab suci, tapi hanya karangan manusia. Sekarang, untuk memahami kedua teks ini, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Allah. Hal ini sudah dibuktikan oleh banyak ayat dalam Alkitab, dan salah satunya adalah Yohanes 8 ayat 51 ini. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini akan menjadi pernyataan yang sesat jika Yesus hanya seorang nabi, apalagi hanya seorang manusia biasa. Yang kedua, Yesus adalah utusan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Yohanes 5 ayat 23. Saudara-saudara, sebenarnya ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus diutus oleh Allah, tapi kali ini saya hanya mengutip 2 ayat saja. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang bicara tentang Yesus yang diutus inilah, mereka yang menolak Yesus sebagai Allah menyimpulkan bahwa memang Yesus hanyalah utusan. Tapi saudara, jika saudara memperhatikan kalimat dalam Yohanes 3 ayat 17, Allah mengutus anaknya, maka kita dapat memahami bahwa Yesus juga adalah Allah dan bukan hanya Bapa saja. Maksudnya begini, saya berikan analogi sederhana. Anak ayam, ayam atau bukan? Anak ayam pasti ayam. Anak manusia, manusia atau bukan? Anak manusia pasti manusia. Nah, demikian juga dengan anak Allah, Allah atau bukan? Anak Allah pasti Allah. Mengapa anak ayam pasti ayam, anak manusia pasti manusia, dan anak Allah pasti juga Allah? Karena ayam, dalam hal ini hewan, manusia, dan Allah itu adalah hakikatnya. Yang berikut saudara, biasanya akan muncul pertanyaan selanjutnya berdasarkan penjelasan tadi. Kalau begitu, jika Bapa itu Allah dan Anak juga Allah, bahkan nanti ditambah Roh Kudus juga Allah, berarti Allah orang Kristen itu ada 3. Nah, di sini letak permasalahannya. Mereka yang menolak Yesus sebagai Allah, itu karena dalam pikiran mereka sendiri, konsep Allah itu adalah Allah yang tunggal secara mutlak. Jadi jika Bapa itu Allah, maka Yesus pasti bukan Allah. Tapi saudara, konsep kealahan dalam Kristen itu adalah Allah Tritunggal. Satu hakikatnya 3 pribadinya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki hakikat yang sama. Jadi jika hakikat Bapa adalah Allah, maka Anak yakni Yesus dan Roh Kudus juga sama hakikatnya, yakni Allah. Selanjutnya, apakah karena Yesus itu utusan maka ini artinya Yesus bukan Allah? Jelas tidak. Karena Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa yang mengutusnya, yakni Allah. Jadi apakah kesimpulan saya bahwa Yohanes 8 ayat 51 membuktikan Yesus adalah Allah bertentangan dengan Yohanes 12 ayat 49? Jelas tidak. Karena baik yang mengutus yakni Bapa maupun yang diutus yakni Yesus memiliki hakikat yang sama yakni Allah. Meskipun Bapa dan Yesus memiliki kehendak yang berbeda, maksudnya masing-masing memiliki kehendak, namun keduanya tidak memiliki perbedaan kehendak. Itulah sebabnya apa yang dikatakan Bapa itu juga yang disampaikan Yesus. Yang kedua, Markus pasal 5 ayat yang kedua, Lukas pasal 8 ayat 27 versus Matius 8 ayat 28. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara perhatikan dalam ketiga ayat ini.
Markus dan Lukas memberi keterangan yang sama tentang orang yang kerasukan setan itu, jumlahnya 1 orang. Sedangkan Matius memberi keterangan 2 orang yang kerasukan. Apakah informasi yang berbeda ini membuktikan bahwa Alkitab bertentangan? Tidak, saudara. Sekarang perhatikan penjelasannya. Perhatikan bahwa Injil Markus dan Injil Lukas tidak menyebut hanya seorang. Jadi ini jelas tidak bertentangan secara jumlah dengan Injil Matius yang lebih detail menyebut ada lagi orang lain yang kerasukan setan, tetapi tidak ikut berbicara dengan Yesus. Perlu diingat bahwa Matius sebagai salah satu dari ke-12 rasul merupakan saksi mata peristiwa itu. Sedangkan Markus dan Lukas bukan saksi mata, melainkan mendapat informasi itu dari saksi-saksi mata atau sumber-sumber tidak langsung. Lagi pula kita tahu bahwa latar belakang Matius sebagai seorang pemungut cukai cukup mempengaruhi gaya penulisan yang detail. Itulah sebabnya dalam kasus ini dia menyoroti jumlah 2 orang yang kerasukan. Sedangkan Markus dan Lukas menyebut hanya seorang. Mungkin karena orang itu lebih dikenal atau karena orang itu lebih parah keadaannya. Intinya adalah tidak ada pertentangan melainkan hanya perbedaan penekanan. Matius menekankan jumlah, sedangkan Markus dan Lukas menekankan kondisi yang lebih parah. Yang ketiga, Matius 27 ayat yang kelima versus Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Perhatikan bahwa dalam Matius Yudas menggantung diri, sedangkan dalam Kisah Para Rasul Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kedua ayat ini jelas bertentangan karena masing-masing memberi informasi yang berbeda. Nah, jika ada 2 ayat yang menceritakan kasus yang sama dengan informasi yang berbeda, bukankah ini membuktikan bahwa Alkitab itu hanya rekayasa manusia, makanya ada pertentangan dalam ayat-ayatnya? Kalau memang berasal dari satu sumber yakni Allah, harusnya tidak mengandung pertentangan. Begitulah kira-kira argumentasi dari mereka yang menolak Alkitab tidak mungkin salah. Saudara-saudara, perlu saudara pahami bahwa yang berbeda belum tentu bertentangan. Kedua ayat ini memang berbeda, tapi tidak bertentangan. Sekarang mari kita lihat kronologi kematian Yudas. Yang pertama, Yudas gantung diri, Matius 27 ayat yang kelima. Yang kedua, Yesus mati, Matius 27 ayat 50. Yang ketiga, setelah Yesus mati terjadi gempa bumi yang menyebabkan bukit-bukit batu terbelah, Matius 27 ayat 51. Saudara perhatikan, Yudas gantung diri sebelum Yesus disalib. Lalu setelah kematian Yesus terjadilah gempa bumi yang mengakibatkan bukit-bukit batu sampai terbelah. Dengan alasan gempa yang memberikan dampak demikian, maka apa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 itu pasti terjadi setelah gempa. Maksudnya adalah karena akibat gempa, maka bisa saja pohon yang menjadi tempat Yudas menggantung diri roboh atau cabang pohonnya patah hingga menyebabkan mayat Yudas itu jatuh ke tanah sehingga perutnya terbelah dan isi perutnya tertumpah keluar. Jadi Matius menulis apa yang terjadi sebelum gempa, Yudas menggantung diri. Sedangkan Lukas, penulis Kisah Para Rasul, menulis apa yang terjadi setelah gempa, Yudas jatuh ke tanah dan perutnya terbelah. Dengan demikian, maka kedua ayat ini sebenarnya tidak bertentangan, tapi hanya ada perbedaan saat masing-masing penulis kitab menyoroti kondisi kematian Yudas dalam waktu yang berbeda. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri pembahasan topik ini sampai di sini dengan kesimpulan bahwa tidak ada ayat yang bertentangan dalam kitab suci kita, yakni Alkitab. Jika saudara menemukan ayat yang sepertinya bertentangan, silakan saudara tulis di kolom komentar agar saya bisa bahas nanti pada video-video selanjutnya. Semua ayat Alkitab bersumber dari Allah. Allah lah yang menginspirasikannya kepada penulis kitab, sehingga Alkitab tidak mungkin mengandung ayat-ayat yang bertentangan. Mungkin saja terlihat seperti bertentangan, tapi sebenarnya tidak, jika kita memahami cara menafsir dengan tepat. Demikian penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.